Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya mau melanjutkan apa ya, yang kemarin saya berikan kepada Anda ini mengenai editing ya. Kali ini kita bukan editing ya, tapi modify atau memodifikasi eh, gambar yang Anda buat ya. Di perangkat gambar kita ini saya pakai AutoCAD. Ini ada perangkat modify apa saja. Oke ya. Modify ini bisa kita akses dari sini ya dengan menggunakan menu komen, tapi juga bisa akses langsung dari sini, dari pull down menu ya. Di sini ada keterangannya ya. Move ini dia akan memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lainnya ya. Jadi misalnya ini saya membuat suatu lingkaran, ya ini ya. Oke, ini mau saya pindah lingkarannya ke titik mana? Nah ini kita pindah, tinggal kita select aja ya. Tapi kita tentukan dulu titik referensi tempat kita akan memindahkan lingkaran tersebut ya. Jadi ini saya ambil referensi dari tengah lingkaran tersebut. Ini saya tarik ya midpoint, bukan midpoint tapi center ya, maaf. Center ini saya move lagi, move ini saya mau ambilkan yang center dari lingkaran ini. Oke, lalu saya pindah misalnya ke sekian poin ya. Select objek, oke, lalu specify place center. Ini tadi saya ambilkan dari center ini, nah ini kita pindah ke sini, nah, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau ulangi lagi, oke, nah, dari sini kita pindah ke sini, sini, ini kita pindah center di sini ya, dan seterusnya. Oke, ini adalah move atau memindahkan. Berikutnya ini adalah merotasikan atau rotate ya. Jadi dia merotasikan suatu objek. Nah, kalau ini saya pakai lingkaran susah nanti. Oke. Saya pakai ini aja polyline. Ini saya akan rotasikan. Oke. Saya ambil rotasi. Saya select objeknya dulu. Lalu titik base-nya harus kita tentukan juga. Ini saya ambil endpoint dari sini. Oke. Ini bisa kita rotasikan ya. Ini pusat rotasi ini juga bisa kita tarikan dari mana? Dari tempat yang lainnya juga ya. Misalnya saya ambilkan dari tengah-tengah di sini. Nah, saya ambilkan dari tengah sini. Misalnya ini saya rotate. Ini saya stress ya. Ini saya rotate dulu. Yang saya ambil ini. Responnya saya ambilkan dari titik tengah di sini. Nah, dia akan berputar dari sini. Ya, ini bisa Anda putar secara manual. Bisa juga Anda putar dengan menggunakan perputaran tertentu atau terukur ya. Misalnya mau kita putar 80 derajat, 35 derajat dan sebagainya. Oke, berikutnya ini adalah trim. Trim ini fungsinya untuk memotong garis ya. Jadi misalnya kita buat suatu garis pada lingkaran ini. Ya, misalnya saya ambil dari sini ke sini, sini ke sini. Ya. Kita mau ambil setengah lingkarannya saja. Caranya bagaimana? Kita bisa pakai trim. Ya, ini saya ambil modify, trim, select objeknya ya. Ini sebagai batasnya ya, oke. Lalu kita tarik objek yang mau di trim. Nah, ini setengah lingkaran. Gimana lagi kalau kita mau bikin seperempat lingkaran? Tinggal kita trim aja ya. Kita pakai trim lagi. Misalnya ini saya bagi lagi seperempat ya. Dari sini ke sini. Ya. Oke, saya mau trim dia lagi. Tinggal kita tarik batasnya aja di sini. Yang mau kita trim yang mana? Yang ini ya, dia akan hilang. Itu lagi mana ini? Nah, dia jadi seperempat lingkaran. Itu adalah trim. Ya, berikutnya iris jelas. Ini iris mudah, kita select dulu, terus kita enter dia akan hilang. Oke ya. Lalu berikutnya
ini adalah apa ini? Copy. Dia akan mengcopy atau memperbanyak suatu objek ya. Jadi kita pilih dulu mana yang mau kita copy. Oke. Nah, lalu kita cari base point-nya juga untuk tempat referensi kita mau mengcopy ini sudah mana. Nah, kita ambil dari sini, kita copy sini, kita copy sini lagi bisa, sini bisa, sini bisa. Kalau mau menghentikan tinggal kita pencet enter ya. Oke ya. Berikutnya sekarang saya masuk ke fasilitas edit lainnya ya. Nah, fasilitas edit lainnya ini apa ini? Mirror ya. Mirror itu adalah merefleksikan atau mengcopy gambar ini menjadi satu gambar lagi, tapi ada dengan arah yang berlawanan ya. Jadi seperti kalau kita sedang bercermin lah. Oke. Jadi untuk melakukan operasi mirror kita harus punya satu referensi ya. Referensinya bisa dari objek ini sendiri atau bisa kita buatkan satu referensi lain, misalnya garis ya. Ini misalnya saya ambilkan dari objek ini sendiri ya. Nah, ini saya mau mirror semua ini. Oke. Ini pakainya mirror ini, kita select objeknya ini ya. Oke, lalu kita mulai dari mana misalnya? Kita mulai dari sini, oke, berakhir di sini ya. Jadi tengah lingkaran lagi. Oke. Nah ini bisa juga kita menetapkan satu buah referensi untuk membuat atau merefleksikan gambar ini ya. Misalnya saya mau buat satu garis untuk referensinya ya, ini dari sini ke sini. Oke. Ini yang mau saya mirror yang mana? Nah, ini ya misalnya ya. Oke, bisa mirrorkan. Nah, ini saya gunakan garis ini sebagai titik referensinya. Oke, nah ini jadi ini mirror yang menggunakan titik referensi ya. Berikutnya apa ini? Fillet itu adalah fungsinya untuk membuat suatu objek itu seperti ini. Misalnya ya, saya punya apa? Saya buat rectangle begini, saya buat satu buah segi 4 ini ya. Ini fungsi fillet itu adalah seperti ini ya. Jadi misalnya kita aktifkan fillet ya, kita select dulu satunya berapa, satunya ambil yang polyline, kita buat radiusnya katakanlah 50 ya, 50. Oke. Nah, jadi kita lihat bahwa ujung-ujung dari ini yang tadinya tajam ini dia akan menjadi melingkar ya, jadi tidak tajam lagi. Itu adalah fillet. Oke. Berikutnya ini adalah explode. Explode ini adalah fungsinya digunakan untuk memecah suatu polyline ya. Jadi kalau mau membuat objek itu kan kita bisa kurva tertutup. Nah, polyline itu adalah satu kurva tertutup. Berbeda dengan kalau kita menyatukan beberapa garis ya. Jadi misalnya ini adalah satu objek yang tertutup ya. Ini satu objek yang tertutup. Apa yang terjadi kalau kita aplikasikan explode di sini? Nah, ini explode ya. Dia akan menjadi satu buah sisi. Ya, ini saya select satu persatu. Oke. Ya, jadi ini jadi satu objek. Nah, ini saya hapus bisa. Nah, kalau tanpa explode ini dia kan masih satu. Nah, ini kalau mau membalikkan efek dari explode ya, ini kita bisa join. Nah, ini sebelumnya explode ya, dia adalah satu buah objek ya. Ini adalah satu buah objek, tapi apa yang terjadi kalau saya explode ya, masing-masing sisi atau pembentuk dari polyline ini akan dipotong menjadi satu per satu ya. Jadi misalnya kita ingin membuang ini aja, kita pakai itu. Mau buang yang sisinya yang sini, nah ini aja. Oke ya. Berikutnya apalagi yang ada di sini? Ini stretch. Stretch itu adalah untuk ini ya, ini ada petunjuknya. Jadi stretch itu fungsinya untuk memperpanjang suatu garis itu kita pakai stretch. Nah, ini bisa kita lihat ya di situ.
bentuk awal mulanya itu adalah pendek ya, jadi misalnya bentuknya pendek itu kita panjangkan tuh dengan menggunakan perintah stretch. Nah, ini berikutnya ini adalah scale. Scale ini adalah menskala ya, penskalaan ya. Misalnya ini mau saya skala ya. Nah, ini sudah dapat. Lalu berapakah titiknya, dari mana kita akan menskalakan ini? Ini saya ambil dari sini. Oke. Nah, ini jadi besar sekali sih ya. Ini kita skalakan berapa kali. Oke. Wow. Tidak kelihatan ya, jadi panjang sekali. Namanya dengan scale atau penskalaan. Berikutnya ini adalah array. Ya, array itu fungsinya untuk membuat suatu lari. Ya, jadi misalnya saya punya suatu segi 4 seperti ini. Oke. Ini mau saya bikin array. Ya, kita bikin dia menjadi suatu lari. Nah, ini seperti ini. Kita mau tambah ke sana, kita tambahkan aja ke sana. Ke atas sana, kita klik, ini dia akan menambah ke atas sendiri. Nah, ini disebut dengan array. Ya. Ada lagi array yang berbentuk polar ya, polar berbentuk polar itu dia akan dibuat mengelilingi ini ya. Untuk membuat polar itu kita harus punya satu buah referensi lingkaran ya, jadi harus kita buatkan lingkaran dulu. Oke, nanti kita bisa array ini ya, ini lalu kita polar array ya. Titik pusatnya kita tentukan dulu ya, kita tadi dapat pusat lingkaran ini. Nah, ini dia akan menjadi seperti ini ya. Ini mau dirotasikan atau tidak ya, kalau tidak bisa, tidak dirotasikan bisa, mau dirotasikan juga bisa ya. Berikutnya ini ya, ini adalah offset. Offset itu adalah untuk menambah atau menambah satu objek lagi tapi pada skala, pada ukuran yang lebih besar atau yang lebih kecil. Oke ya. Untuk jelasnya ini ya, saya mau bikin ini misalnya kita bikin offset 10 ya, 10 jaraknya. Di mana yang mau kita offset ya, mana yang mau kita offset. Offset ya, ini 10 di mana yang mau kita offset. Ini kita ambilkan ini. Oke. Lalu kita offsetkan ke arah sana misalnya ya, seperti ini. Saya tarikan contoh yang lebih jelas lagi aja. Misalnya saya membuat satu lingkaran juga ya, satu lingkaran lagi. Oke. Nah, ini saya offset ya, dia misalnya kita offsetkan sejauh 50 misalnya ya. Oke, objek offsetnya adalah ini yang mau kita offset. Nah, ini mau ke sini bisa, mau ke sana bisa. Kalau ke sini dia akan menjadi seperti itu. Kalau kita repeat lagi ya, oke, kita masukkan ke sini ya. Jadi kita offset lagi bisa, ke sana lagi bisa. Jadi kita akan offset dia berapa kali pun bisa ya. Bagaimana kalau bentuknya kompleks seperti ini juga bisa ya, seperti ini. Offset, oke, ini ya. Kali lagi, offset lagi, ini kita offset lagi di sini, offset lagi di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa untuk modify cukup segitu dulu ya. Nanti kepada part ketiga kita akan membahas mengenai merekonstruksi atau membuat model dalam bentuk 3 dimensi. Oke ya. Saya rasa cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.